Arsitektur selanjutnya yang menunjukkan tinggalan arkeologis adalah makam keramat. Jadi makam keramat itu merupakan peninggalan arkeologis dalam budaya Sunda mendapat pengaruh Islam yang sehingga dijadikan sebagai makam-makam keramat. Makam itu menyebar di setiap daerah di Jawa Barat. Jadi dalam pengaruh Islam, makam tersebut yang menjadi keramat adalah makam para wali atau makam yang dianggap sebagai penyebar Islam. Sebagai makam keramat, sudah barang tentu tempat tersebut banyak diziarahi oleh orang-orang yang memiliki keyakinan atas kekeramatan makam tersebut. Hal ini menunjukkan terjadinya proses sinkretisme ajaran Islam. Tentu kita lihat dari aspek bagaimana makam ini dikeramatkan. Tentu nanti kita tidak masuk pada poin berkaitan dengan nilai-nilai dalam proses seperti ziarah dan sebagainya. Tetapi kita akan lihat bagaimana makam ini menjadi apa namanya itu bagian arkeologis dari sejarah Islam. Nah, bentuk dari makam tersendiri memiliki karakteristik yang khas. Karena memang makam merupakan bangunan yang didirikan atas gundukan tanah yang menjadi kuburan seorang Muslim. Pada ajaran Islam, makam itu dibangun dengan memujur dari arah utara ke selatan. Jadi makam itu terdiri dari apa nama itu bagian bawah dan nisan atau maesan, pertanda atau identitas orang yang dikubur di makam itu. Kijing atau misalnya jerat dibuat dari batu alam dengan cara susunan timbun seperti dalam tradisi candi Hindu-Buddha. Jadi bangunan nisannya pun memang dipengaruhi oleh periodisasi waktu zamannya. Ya, pada awal itu memang dipengaruhi oleh tradisi candi Hindu-Buddha. Bisa juga disebut sebagai struktur bangunan punden berundak-undak dari masa megalitik. Sementara itu, tonggak yang ditancapkan di bagian utara dan selatan itu sebuah makam bisa jadi merupakan papaian kayu atau blok batu. Nah, lihat kalau kita apa namanya itu cungkup komplek di pemakaman Wiralodra. Nah, ini komplek pemakaman di mana di bawah naungan tiap dari sebuah bangunan tambahan itu disebut cungkup. Bangunan makam seperti ini jelas memperlihatkan pengaruh Hindu karena makam yang tercungkup bersumber pada pemikiran lama, seperti mendirikan candi pada zaman Hindu, berkaitan dengan penyesuaian proses pembuatan makam, sehingga sejalan dengan ajaran Islam. Jadi candi pada zaman Hindu diyakini sebagai tempat bersemayam arwah, yang kemudian diselaraskan dalam Islam, yakni arwah bersemayam di makam tempat jasadnya dikuburkan. Pola pikir seperti ini terlihat jelas dari pembangunan makam bercungkup untuk para raja, bangsawan, dan tokoh terkemuka, para penyiar agama Islam. Dan pemilihan lokasi makam pun memperlihatkan pengaruh kebudayaan Hindu. Kalau kita lihat misalnya, naskah sejarah Banten dan Hasanuddin dapat diketahui bahwa tempat pemakaman Raja Banten terletak di Komplek Masjid Agung Banten. Berbeda dengan Raja-Raja Cirebon yang dimakamkan di atas Bukit Gunung Jati atau Amparan Jati. Demikian juga misalnya penyebar Islam di wilayah Jawa Barat, ternyata dimakamkan di bukit seperti makam Sunan Godog, makam Syekh Jafar Siddiq, makam Syekh Abdul Muhyi, Sunan Cipancar, dan Syekh Rama Irengan yang letaknya itu di atas bukit. Ada kalanya makam tersebut dilengkapi pula dengan bangunan tambahan. Nah, ini bentuk pola batu yang disimpan seperti ini makam Syekh Jafar Siddiq di Garut. Lalu misalnya ini makam Syekh Sunan Godog, lalu ini Syekh Abdul Muhyi, bentuk nisan yang menunjukkan pengaruh Islam dan memang ada juga pada awalnya menunjukkan pengaruh-pengaruh dari budaya Hindu-Buddha. Kalau misalnya kita lihat, misalnya nisan Majapahit di makam Pangeran Selawe Indramayu. Nah, ini kan nisan ini batu ya. Batu ini kan dalam makam-makam
dipengaruhi juga. Nah, ini misalnya ragam hias stilisasi nilot pala pada nisan di Kompleks Makam Ciburui. Nah, ini kan ada bunga teratai, bunga mekar, atau padma dengan nisan yang berbeda antara satu dengan lainnya yang bermotif sulur daun dan gambar bunga matahari. Nah, itu kan sulur daun, gambar bunga matahari yang terdapat nisan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pola-pola nisan pada masa awal Islam, pada masa kemerdekaan dan pada masa kolonialisme itu memang memiliki karakteristik bentuk nisan yang memang dipengaruhi. Dan bagaimana pada masa awal Islam makam itu ditempatkan atau gaya yang disajikan tidak lepas dari pengaruh awal pra-Islam seperti Hindu, Buddha, sehingga memberikan karakteristik yang khas. Nah, itulah berkaitan dengan peninggalan arkeologis yang berbentuk makam di Tatar Sunda.